Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang critical section dan bakery algorithm. Ini pelajaran tentang sistem operasi pada komputer. Oke, kita mulai saja. Ya, teman-teman bisa melihat IG saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung DM saya di mhdilham159. Oke, kita mulai langsung ke pengertian critical section. Critical section adalah lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut disebut critical section. Jadi critical section adalah segmen kode dari yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Jadi segmen itu disebut dengan critical section. Oke, solusi problem dari critical section. Jadi critical section ini sering mengalami masalah. Yang pertama, solusinya adalah 4 kondisi solusi yang baik. Yang pertama adalah tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Jadi critical section ini hanya bisa dilaksanakan atau dijalankan hanya satu-satu, tidak bisa sekaligus atau lebih dari satu. Selanjutnya, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblok proses lain. Selanjutnya, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Solusi problem critical section yang kedua yaitu ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah critical section ini. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu tidak ada proses yang menjalankan critical section secara bersamaan. Selanjutnya terjadi kemajuan atau progress. Proses yang sedang menjalankan reminder section tidak boleh menjalankan critical section berikutnya sebelum proses lain menyelesaikan critical section tersebut. Jadi pada saat pada saat kode yang lain pengen masuk ke critical section, tidak boleh masuk sebelum critical section sebelumnya selesai. Selanjutnya ada batas waktu bounded waiting. Ada batas waktu suatu proses dapat menjalankan critical sectionnya. Jadi ada batas waktunya. Jadi critical section ini ada komponennya. Yaitu yang pertama adalah entry section. Kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Selanjutnya critical sectionnya sendiri, yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Selanjutnya exit section, yaitu akhir dari critical section, baru boleh mengizinkan proses lain ketika proses lain ini telah mengalami exit section. Selanjutnya reminder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Jadi setelah dia keluar, maka dia akan masuk ke reminder section. Selanjutnya aturan dari critical section ini. Aturan critical section yang pertama adalah dia memiliki beberapa solusi yang diberikan harus memenuhi permintaan berikut. Jadi aturannya harus memenuhi persyaratan yang berikut ini. Yang pertama itu adalah mutual exclusion, yaitu jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu, sedangkan proses lain dilarang mengerjakan hal yang sama. Ini persyaratannya yang pertama. Yang kedua adalah deadlock free. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ini tidak boleh ada pada saat menjalankan critical section. Selanjutnya starvation free, yaitu kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadinya deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Jadi starvation ini ada dua kemungkinan, bisa terjadi karena deadlock dan tanpa deadlock. Kita masuk ke solusi problem dilihat dari perangkatnya. Ini terbagi dua. Yang pertama adalah perangkat lunak. Jadi solusinya dengan menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. Selanjutnya yang kedua perangkat keras. Tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu,
Misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Kita masuk ke solusi problem dilihat dari algoritmanya. Cara-cara memecahkan masalahnya yaitu ada dua proses. Yang pertama P0 dan P1. Struktur umum dari proses adalah PI atau proses lainnya PJ dengan codingan atau algoritma yaitu do. Entry section merupakan critical section, this exit section masuk ke reminder section, while-nya 1. Proses-proses dapat share variabel untuk sinkronisasi. Kita masuk ke algoritma yang pertama. Pada semua contoh, I adalah proses yang sedang berjalan, J adalah proses yang lain. Pada contoh ini kodenya adalah shared variable in turn initially turn 0, turn I, PI can enter its critical section. Ini shared variable-nya. Kita masuk ke proses PI-nya. Do dalam kurung while turn 1 critical section, turn J reminder section, while I. Ini algoritma satu ini memenuhi mutual exclusion tapi bukan progress. Kita masuk ke algoritma yang kedua. Menggunakan flag untuk setiap proses dan memeriksa flag proses yang lain dan tidak akan masuk critical section bila ada proses lain yang sedang masuk. Share variabelnya adalah boolean flag dalam kurung 2 initially flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false, flag I sama dengan true, P1 siap untuk masuk ke dalam critical section apabila flag I-nya sama dengan true. Kita masuk ke prosesnya. Proses PI do dalam kurung flag I sama dengan true, while flag J critical section flag I sama dengan false, reminder section, while 1 memenuhi mutual exclusion tapi tidak memenuhi progress. Algoritma yang ketiga, flag untuk meminta izin masuk. Setiap proses mengeset sebuah flag untuk meminta izin masuk. Lalu setiap proses mentoggle bit untuk mengizinkan proses yang lain untuk yang pertama. Kombinasi set variable algoritma. Jadi set variabelnya adalah kombinasi dari algoritma 1 dan 2. Algoritma 3. Ini proses PI-nya adalah do dalam kurung flag I sama dengan true, turn J, while flag J and turn J sama dengan J, critical section, flag I sama dengan false, remainder section, while I. Di proses PI ini memenuhi ketiga persyaratan yaitu memecahkan masalah critical section untuk kedua proses. Selanjutnya kita masuk ke Bakery algorithm. Kita masuk ke pengertiannya. Bakery algorithm adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Baker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu dan urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Jadi kita boleh membeli di saat nomor urutan kita sudah dipanggil. Sebelum masuk ke dalam critical section, proses menerima sebuah nomor. Pemegang nomor yang terkecil masuk ke critical section. Jika ada dua proses atau lebih, PI dan PJ menerima nomor yang sama, maka proses dengan indeks terkecil I kurang dari J yang dilayani lebih dahulu untuk masuk ke critical section. Misalnya, PI dilayani lebih dulu, baru kemudian PJ. Skema penomorannya selalu naik secara berurut. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 ini tetap dihitung mulai dari awal siapa yang pertama kali mendapatkan angka 3-nya. Selanjutnya struktur data umum. Struktur data umum Bakery algorithm ini adalah boolean choosing n, int atau integer number n. Struktur data masing-masing diinisialisasi false dan null. Jadi booleannya diinisialisasi false dan integernya diinisialisasi dengan null. Pada algoritma Bakery terdapat notasi untuk urutan nomor tiket proses ID sebagai berikut. Jika AB kecil dari CD,
if A kecil dari C atau if A sama dengan C dan B kurang dari D. Selanjutnya max dalam kurung A0 sampai AN kurang 1 adalah nomor K sama dengan K lebih dari AI for I kurang dari 0 sampai dengan N kurang 1. Algoritmanya. Algoritma Bakery algorithm ini adalah do choosing I sama dengan true, number I sama dengan max, number 0, number 1 sampai dengan number N kurang 1 tutup kurung plus 1. Choosing I sama dengan false. For dalam kurung J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. While choosing J, while number J sama dengan 0 dan number JJ kurang dari number II. Selanjutnya masuk ke critical section number I sama dengan 0, remainder section while 1. Oke, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa suka, komentar, dan sebarkan. Sampai jumpa di penjelasan atau tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.